إن الله وملائكته يصلون على النبي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah khatimun nabiyyin. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Anda semua di channel saya yang sangat sederhana ini. Dan mari kita senantiasa membaca dan mengamalkan serta menghaturkan sholawat dan salam bagi junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi sholli ala Nabi Muhammadin ma'alihi wa sahbihi wa sallim. Saling mengingatkan antara kita semua adalah kemuliaan dan sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih tentang penting dan perlunya kita menjadi pribadi yang baik untuk menyongsong kehidupan selanjutnya nanti setelah mati. Menjadi baik itu penuh dengan kemudahan dan kejayaan. Izinkanlah saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua agar dibukakan segala pintu kemudahan atas segala urusan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dan memiliki kehidupan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudariku rahimakumullah, di zaman milenial yang modern serba digital hari ini merupakan bagian perwujudan kejayaan peradaban umat manusia yang tersimbolisasi dengan capaian-capaian teknologi dan arsitek. Zaman yang begitu memanjakan kita semua dengan teknologi namun miskin pengetahuan dan ilmu, membuat banyak orang bermalas-malasan untuk berpikir dan menguras sedikit energi dalam menggunakan akal sehat, berpikir positif untuk meraih dan menemukan hal-hal yang prinsip dan cara pandang atau paradigma dan posisi sebagai makhluk ciptaan yang berada pada zaman yang serba instan dan memudahkan kita semua dalam segala urusan dan kegiatan zahir kita, di mana orang senantiasa mengejar kemewahan materi dan kemapanan sosial yang tercermin dalam kepemilikan harta, kekayaan, dan kemapanan sosial atau kuasa. Apakah kita terlalu terfana dan terpesona akan kemewahan yang sejatinya akan kita tinggalkan nanti? Ataukah kita sedang disibukkan dalam berpikir dan bertindak di dalam ruang di antara kemewahan dan kepapaan atau ketiadaan harta dan kuasa yang tak kunjung jelas? Ingatlah wahai saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita ini hanyalah unsur bagian kecil atau salah satu komponen kecil dari sistem dan aturan-aturan keseimbangan alam semesta yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya telah diskenariokan olehnya, semuanya telah ditentukan olehnya, semuanya berada dalam kekuasaannya. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu atau segala sesuatu. Quran Surat At-Talaq. Apakah kita tidak pernah sama sekali meluangkan sedikit waktu sejenak untuk merenungkan serta berpikir dalam tentang apa yang prinsip dan yang mendasar di dalam kehidupan kita sebagai umat atau insan yang meyakini akan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah menganugerahi kita segala yang ada di dalam semesta ini untuk menopang keberlangsungan hidup dan peradaban kita sebagai manusia. Dengan hiruk pikuk kegiatan dan kesibukan, pernahkah terlintas di benak kita dalam setiap 24 jam sehari umur kita ini? Ada berapa detik, berapa menit, atau berapa jamkah kita mencoba untuk berpikir dan menganalisa terkait prinsip dasar dan paradigma tentang bagaimana cara agar supaya kita menjadi pribadi yang baik? Tentunya baik sebagai orang yang beriman atau percaya akan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita menginginkan menjadi orang yang bertakwa dan masuk ke dalam barisan para sholihin. Atau berapa detik, menit, jamkah kita pernah mengingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala itu? Jangan-jangan kita tidak pernah ingat dan tidak mau tahu dan tidak mencari tahu akan Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menyayangi kita dan menganugerahkan kita begitu banyak nikmat
yang tidak mungkin mampu kita hitung dan kita sadari. Sepelit dan semalas itukah kita untuk hal yang sangat baik itu? Kita boleh menjadi apa saja yang kita mau, apa saja yang kita suka. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kita akal sebagai pisau analisa terhadap segala urusan dalam bertindak dan berpikir, untuk kita bisa membedakan mana yang baik dan buruk, yang salah dan yang benar, untuk kita khususnya dan untuk orang lain pada umumnya. Karena sejatinya ad-dinu aqlun, agama itu adalah akal. Artinya segala urusan agama itu, khususnya agama Islam, tidak ada yang tidak masuk akal. Jika Anda menemukan ganjalan atau ada sesuatu yang tidak masuk akal atau tidak logika tentang ajaran agama Islam, maka Anda dipastikan harus memperbanyak belajar dan referensi akan hal itu. Sebagai muslim, bukankah kita diwajibkan belajar, menuntut ilmu atau mencari tahu akan itu? Dan siapapun yang maksimal menggunakan akal sehatnya adalah orang yang mengetahui sesuatu yang harus diketahui. Apakah itu? Yang mesti dan harus kita ketahui serta kita harus kenali itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu merugi orang-orang yang sampai akhir hayat tidak sampai kepada mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai di ronde terakhir hidup kita ini kita KO, yaitu di masa sakaratul maut, sekarat. Kita lupa dan tidak tahu, bahkan tidak kenal Allah Azza wa Jalla, Sang Pencipta yang maha segala-galanya. Maka dia atau orang seperti itu mati sedang tidak bertuhan. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Saudara-saudaraku rahimakumullah, para ulama-ulama terdahulu mengatakan bahwa akal sehat atau pikiran positif itu adalah harakatun nafsi fil ma'quli, gerakan jiwa pada sesuatu yang masuk akal. Selanjutnya, apabila kita menginginkan kebaikan itu, mencoba merubah diri untuk berada pada pilihan yang baik, maka mesti harus banyak dan sampai maksimal menggunakan akal sehat dan memperbanyak referensi dengan belajar dan terus belajar, tiada henti dan lelah untuk menghadapi segala tantangan hidup ini, baik zahir maupun batin. Saudara-saudaraku yang berbahagia rahimakumullah, ada banyak orang di luar sana yang sedang kebingungan tentang bagaimana cara untuk memulai, dari mana mulai untuk menjadi orang baik atau bertakwa. Padahal itu sangatlah gampang dan mudah, karena agama Islam adalah agama yang didasari dengan kemudahan, ad-dinu lit-taisir, yang penuh dengan kemudahan serta rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya bagi orang-orang yang berpikir atau belajar dan menggunakan akal sehatnya dengan maksimal. Maka mulaikanlah dengan bertaubat. Bertaubat adalah pendakuan dan manifestasi atas penghambaan serta pengakuan atas kelemahan dan ketidakberdayaan sebagai makhluk ciptaan atas zat yang maha segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata taubat berasal dari kata bahasa Arab taba yatubu, yang artinya kembali, yakni kembali ke jalan benar yang dituntun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang datang dan bertaubat dengan taubat sejati, taubah nasuha, maka tidak ada mudaratnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengampuninya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran surat Al-Baqarah. Sebesar apapun dosa seseorang, jika ia bertaubat dengan sepenuh hati, maka ia akan mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat An-Nisa. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Hasr. Ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi siapapun yang datang dengan taubat yang tulus, taubatan nasuha. Maka dari itu semua, marilah kita sesering mungkin memohon ampun kepada Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
berkeluh kesahlah kepadanya, mengaku salahlah kepadanya atas segala perbuatan-perbuatan yang telah lalu, serta tentunya mengerjakan segala perintah dan menjauhi larangannya. Insya Allah, dengan bertaubat yang tulus dan sepenuh hati, segala pintu hidayah dan segala pintu kemudahan akan terbuka lebar atas segala urusan kita. Jadilah hamba yang sejatinya hamba. Kemudian selanjutnya, perbaikilah sholat 5 waktu. Karena dengan menjalankan dan memperbaiki sholat 5 waktu, maka itulah salah satu jalan yang paling ampuh untuk sampai kepada takwa. Konsistenlah dan bersabarlah atau qanaah dalam menjalani proses-proses itu, maka pasti Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk atau hidayah kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh. Dan bagi orang-orang yang berfikir, karena Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang seperti itu. Jadilah di dunia ini sebagai orang asing atau pengembara, karena dunia ini ibarat jembatan menuju kehidupan kekal dan abadi di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitab suci Taurat, kesulitan, kesempitan dan hambatan itu berada pada masa yang pendek, yaitu kehidupan di dunia. Kesenangan, kebahagiaan dan keluasan serta kenikmatan itu berada pada masa yang panjang, yaitu di akhirat. Hari ini kita berjalan di atas muka bumi ini, esok lusa kita akan mati dan berada di dalamnya, terkubur. Jadikanlah dunia ini sebagai kendaraan untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah sebagai tuan di dunia ini, dan jangan sampai dunia ini menjadi tuanmu. Persiapkanlah perbekalanmu untuk hari akhirat, dan pertanggungjawabkan hisabmu di dunia. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, hendaklah kalian menghisab diri kalian sebelum kalian dihisab, dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang, dan bersiap-siaplah untuk hari besar ditampakkannya amal. Hadis riwayat Tirmizi. Menjadi baik mungkin, kata orang, itu susah, sulit dan berat. Namun di dalam kebaikan itu penuh dengan kemudahan dan kemuliaan serta kejayaan. Semoga kita tergolong orang-orang yang diberikan petunjuk atau hidayah, serta termasuk dalam barisan para salihin dan mukhlisin. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat bagi kita semua, serta dapat memicu kita semua untuk terus senantiasa berusaha menjadi orang-orang yang bertakwa dalam kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.